digagas, yang memang harus legowo membesarkan hati. Dengan begitu proses panjang, termasuk para atlet kalau boleh nangis darah gitu ya. Tapi bagaimana dari sisi kepariwisataan melihat, bahkan mungkin di Badung kan dipusatkan semua hotel-hotel yang Sebagian sudah di Badung, di-booking. iya. Nah, seperti apa komentar? Gini, semangatnya Pak Ardi Ganggas wajar gitu ya, sebagai sebuah kekuatan sport kita di Bali ya, khususnya karena beliau pengabdiannya juga luar biasa. Dan kita kalau tarik banding lurus dengan sektor pariwisata memang tidak bisa dipisahkan. Apalagi sekarang kita di Bali ya, selain mengejar quality tourism untuk memperkuat quality destination, kita juga mengarah kepada sport and wellness tourism. Nah, jadi sport tourism ini menjadi salah satu elemen penting dalam pengembangan destinasi. Karena kita kalau ke Bali, apa yang Mbak Mira lihat? Bedugul, Tanah Lot, Kintamani, Sanur, Kuta, Sedua, monoton kan? Nah, makanya di destinasi itu harus dilakukan pengembangan yang sifatnya futuristik dan sesuai dengan kebutuhan pasar internasional. Salah satunya yang dikembangkan, meskipun retorikanya cukup kuat ya, bahwa dikembangkan sport and wellness tourism. Jadi olahraga dan kesehatan. Nah, sekarang kalau kita bicara pembatalan INOC World Beach Game 2023 yang akan dilaksanakan tanggal 5 sampai 12 Agustus ini, kami dari pelaku pariwisata terutama di tingkat marginal ya, pertama bukan hanya kecewa. Kami kecewa tingkat dewa sesungguhnya dengan pembatalan ini, karena kami pandang ini merupakan bentuk resonansi kekecewaan setelah pembatalan Piala Dunia U20 yang pada waktu itu Pak Gubernur bersurat ke Kementerian Dalam Negeri tentang adanya atlet Israel ya di dalamnya, sehingga meminta untuk tidak dilaksanakan di Bali kalau mengikut sertakan atlet dari Israel. Kemudian di bulan Juni, tanggal 6 kalau tidak salah ya Pak Ardi ya, bulan Juni 2022, Bali sebagai tempat yang dinyatakan siap untuk melaksanakan satu event besar dunia yang merupakan kelanjutan dari World Beach Game pertama di Qatar, yang kemudian yang kedua akan dilaksanakan di Bali. Ini sebenarnya penunjukan yang luar biasa. Sebenarnya penunjukan ini tidak lepas dari berita-berita yang kita baca, baik di media sosial, media mainstream maupun media media lainnya, yang jelas mengatakan bahwa perhelatan INOC World Beach Game di Bali adalah merupakan perjuangan keras dari gubernur untuk bisa Bali menjadi venue pelaksanaan INOC World Beach Game ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa untuk menghilangkan kesan Bali tidak siap di Piala Dunia U20, maka INOC World Beach Game ini menjadi alternatif penggantinya. Karena kita yakini di sektor pariwisata itu hanya akan bisa tumbuh berkelanjutan dan bertumbuh dengan baik kalau semakin banyak ada event. Apalagi event-event yang berskala kontinental, berskala nasional dan internasional. Nah, kita pandang bahwa INOC World Beach Game 2023 ini sudah firm akan dilaksanakan. Karena kita dari pariwisata melihatnya yang pertama adalah dari perspektif persiapan teknis tadi. Ada logonya. Bahkan kami di Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali telah membuat satu billboard yang isinya welcome delegates untuk seluruh peserta ANOC World Beach Game 2023. Kita sudah buat gitu. Artinya kita dari perspektif pariwisata sangat mendukung kegiatan ini, karena banyak multiplier yang akan tercipta dari event ini. Karena event ini kan bukan hanya World Beach Game, Pak Ardi Ganggas ya. Tidak hanya pelaksanaan World Beach Game, tidak. Tapi di sini akan ada sidang INOC tentang World Beach Game. Artinya dua kegiatan besar yang melibatkan lebih dari 105 negara dengan delegasi lebih dari 1.600. Belum kita bicara keluarganya yang ikut ke Bali, belum kita bicara media peliputannya. Artinya Bali akan mendapat center stage gitu ya, semacam panggung kehormatan gitu, di tengah kita melakukan langkah-langkah pemulihan kepariwisataan kita yang memang sampai saat ini belum pulih. Pariwisata kita sampai saat ini belum pulih, belum normal. Kita baru melakukan secara persentase pemulihan kita baru berada pada posisi 60-70%. Karena ini dilihat dari target.
target kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali untuk tahun 2023 ini kan ditarget 4,5 juta. Sementara dalam keadaan normal sebelum pandemi Covid, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali di tahun 2019 adalah 6,3 juta. Berarti kalau kita lihat dari angka statistik itu, jadi kita bicara data ya, bahwa pemulihan kita baru tahap 60-70%. Belum normal situasi kita. Tetapi macet sudah di mana-mana. Itu nanti kita jelaskan lah. Nah, lanjutnya, event INOC World Beach Game ini dari perspektif pariwisata jelas dia adalah merupakan event yang esensial. Esensial itu artinya kalau nggak ada event pariwisata itu drop, gitu ya. Kenapa esensial? Pertama kita melihat dari lamanya kegiatan ini. Jadi antara tanggal 5 sampai 12. Berarti kalau kita sandingkan dengan length of stay, nah di sektor pariwisata kita kenal namanya length of stay, Pak Ardi. Jadi 5 sampai 12 itu 7 hari. Berarti rata-rata length of stay kita saat ini pasca pandemi Covid itu hanya 3,5%. Artinya 3,5 hari. Maaf nih. Artinya kalau ada ANOC atau INOC World Beach Game ini dengan length of stay 7 hari dengan jumlah peserta 1.200-an lebih, ini akan mendongkrak length of stay kita. Jadi lama masa tinggal akan meningkat, mungkin bisa di kisaran rata-rata 5 sampai 5,5 hari. Artinya secara perspektif length of stay yang kalau kita banding luruskan dengan ekonomi, di situ ada pertumbuhan ekonomi yang akan bisa dirasakan oleh daerah, terutama pertumbuhan secara makro, gitu ya. Nah, ini artinya INOC yang batal ini, ya kekecewaan kita yang pertama adalah dari perspektif ekonomi. Jadi pariwisata, kita bicara pariwisata tidak lepas dari bicara pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah dari perspektif public relation dan branding Bali. Jadi kita sebenarnya mendapat public relation gratis dengan pelaksanaan INOC World Beach Game dengan jumlah negara lebih dari 105 negara, dengan jumlah delegasi lebih dari 1.200. Otomatis kita mendapatkan penguatan public relation atau sektor kehumasan yang gratis, yang tidak perlu kita investasi di situ. Mana-mana Bali. Ya, yang kedua adalah branding pasti. Branding Bali otomatis juga akan naik signifikan karena 105 negara minimal medianya pasti memberitakan tentang Bali. Atletnya memberitakan tentang Bali. Karena memang penunjukan Bali, Pak Ardi ya, sebagai tuan rumah untuk INOC World Beach Game ini jelas dinyatakan oleh Ketua Interim INOC, namanya Mr. Robin Michel. Dia mengatakan, karena saya mengikuti perkembangan di awal, karena batalnya U20, apa sih penggantinya? INOC World Beach Game ini. Mr. Robin Michel mengatakan, kita persekutuan INOC dunia memilih Bali karena memang Bali memiliki pantai yang indah. Bali memiliki infrastruktur yang cukup kuat untuk mendukung penyelenggaraan INOC World Beach Game ini. Bukan masalah infrastruktur, tapi masalah ketersediaan alam Bali yang cukup untuk mendukungnya. Kalau bicara infrastruktur, kita juga nyesek nih. Kita nggak punya infrastruktur yang cukup kuat sebenarnya untuk perhelatan internasional. Bisa stadion, kita punya stadion Dipte, itu pun masih nggak seberapa ya. Kemudian gor-gor yang lain ya, kita masih standar sangat konvensional. Oleh karena itu kita berharap dari INOC ini terkait dengan sport tourism, kita berharap di Bali dibangun infrastruktur olahraga. Jadi tadi harapannya Pak Ardi, kenapa hanya sepak bola kan itu? Infrastruktur olahraga yang mendukung Bali sebagai sport tourism kan gitu. Tapi sekarang belum ya. Sekarang belum, kita butuh stadion internasional yang lebih dari sekedar stadion Dipte. Kita butuh GOR, gelanggang olahraga internasional untuk basket, untuk karate, untuk berbagai kegiatan-kegiatan olahraga lainnya. Sehingga secara infrastruktur kita menjadi siap dan itulah dikenal dengan nama sport tourism dari perspektif infrastruktur. Nah, ya, kemudian ketiga kegagalan kita ini menimbulkan antras. Antras ya, maksud saya adalah di destinasi pariwisata, negara-negara itu kan juga negara-negara kontributor terhadap kepariwisataan kita. Artinya wisatawannya banyak ke sini seperti Australia, India, Tiongkok, Korea Selatan, Inggris, Jerman, Jepang dan seterusnya. Mereka kan ikut di INOC ini. Jadi ada antrust. Jadi mereka tidak percaya lah. Piala Dunia gagal, kemudian INOC ini juga dibatalkan. Ada apa dengan Indonesia? Apakah keamanannya? Pasti karena pariwisata itu berbanding lurus juga dengan keamanan.